Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem kekebalan tubuh menurun, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut, sehingga pasien HIV dapat mengalami berbagai perubahan atau kelainan di rongga mulut. Kenapa perubahan di mulut dapat terjadi? Yang pertama, menurunnya sistem kekebalan tubuh membuat tubuh lebih mudah terkena infeksi. Selain itu, pada pasien HIV, jumlah sel CD4 yang rendah mengakibatkan tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi, termasuk di rongga mulut. Penggunaan obat-obatan tertentu maupun kondisi lain yang menyertai juga dapat mempengaruhi kesehatan mulut. Lalu, apa saja kondisi yang dapat ditemukan pada rongga mulut penderita HIV/AIDS? Yang pertama ada oral candidiasis. Oral candidiasis merupakan manifestasi klinis pertama dari AIDS. Penyebabnya sendiri yaitu berkurangnya sel CD4 atau sel darah putih sehingga tubuh sulit mengendalikan pertumbuhan kandida atau jamur. Yang kedua adalah ulkus mulut. Ulkus mulut terjadi pada sekitar 2-4% pasien HIV. Penyebabnya sendiri dikarenakan oleh imunitas yang menurun. Yang ketiga adalah serostomia atau mulut kering. Penyebabnya sendiri dikarenakan oleh infeksi HIV dan beberapa obat yang digunakan sehingga dapat menyebabkan produksi air liur berkurang. Pada HIV atau AIDS, daya tahan tubuh dapat menurun sehingga gusi lebih mudah mengalami peradangan dan infeksi. Kondisi gusi yang perlu diwaspadai di antara lain, yang pertama linear gingival erythema, di mana kondisi ini gusi terlihat merah dan mudah berdarah, biasanya tidak disertai banyak plak. Yang kedua periodontitis, di mana kondisi yang ditemukan gusi merah, bengkak dan mudah berdarah dapat menyebabkan gusi turun atau gigi terasa goyang, dan jika tidak ditangani, jaringan dan tulang yang menyangga gigi dapat rusak. Yang ketiga necrotizing gingivitis, di mana gusi di antara gigi dapat mengalami luka atau kerusakan, gusi mudah berdarah dan dapat menimbulkan bau mulut dan disertai rasa nyeri. Yang keempat necrotizing periodontitis, di mana menyebabkan kerusakan gusi dan jaringan penyangga gigi, dapat menimbulkan nyeri, pendarahan dan bau mulut, serta pada kondisi berat gigi dapat menjadi goyang. Apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan mulut? Edukasi kebersihan mulut untuk pasien HIV pada dasarnya berfokus untuk mencegah terjadinya infeksi susulan. Pertama, pasien diingatkan untuk menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur malam, menggunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi berfluoride. Kedua, pasien perlu rutin membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau sikat sela, serta membersihkan lidah secara perlahan setiap hari. Terakhir, bagi pengguna gigi tiruan ditekankan agar gigi tiruan lepas pasang selalu dilepas saat tidur malam, dicuci terpisah, dan direndam dalam air bersih atau larutan pembersih khusus. Edukasi kepada pasien juga perlu menekankan beberapa hal penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi. Pasien perlu mengonsumsi antiretroviral secara teratur sesuai anjuran dokter. ARV membantu menekankan jumlah virus HIV dan mempertahankan fungsi sistem imun. Pasien juga dianjurkan untuk minum air putih yang cukup, terutama apabila mengalami keluhan mulut kering. Selain itu juga kontrol rutin ke dokter dan dokter gigi penting dilakukan. Namun, selain melakukan pencegahan dan kontrol rutin, pasien juga perlu mengetahui kapan harus segera mendapatkan pemeriksaan. Pasien dianjurkan segera memeriksakan diri apabila ditemukan bercak putih atau merah yang menetap di rongga mulut, sariawan atau luka yang tidak kunjung sembuh, gusi yang bengkak atau mudah berdarah, mulut yang sangat kering, maupun nyeri dan kesulitan saat makan dan juga menelan. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, pasien dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Tenaga kesehatan wajib menerapkan standar precaution kepada semua pasien, tidak hanya kepada pasien dengan HIV. Penerapannya meliputi kebersihan tangan sebelum dan sesudah perawatan, penggunaan APD, sterilisasi instrumen sebelum digunakan kembali, penanganan benda tajam dengan baik untuk mengurangi resiko pajanan darah, serta pengolahan limbah sesuai prosedur. Selanjutnya, pajanan darah merupakan kontak tenaga kesehatan dengan darah atau cairan tubuh yang berpotensi mengandung patogen dan menimbulkan risiko penularan infeksi termasuk HIV. Pajanan dapat terjadi melalui luka akibat benda tajam terkontaminasi, percikan darah mengenai mukosa, atau kontak darah dengan kulit yang terluka. Terjadi pajanan yang berisiko HIV dapat dipertimbangkan post-exposure prophylaxis, yaitu pemberian obat antiretroviral setelah pajanan untuk mencegah terjadinya infeksi HIV. PIP harus diberikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 72 jam setelah pajanan dengan durasi terapi selama 28 hari dan dilakukan evaluasi berkala. Alur penanganannya yaitu berikan pertolongan pertama atau bersihkan area yang terpajan, segera laporkan dan evaluasi resiko, berikan PIP bila terindikasi, kemudian lakukan follow up. Lalu, bagaimana sikap tenaga kesehatan kepada pasien? Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan dengan tidak diskriminasi, empati dan tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan dan privasi pasien, memberikan pelayanan sesuai dengan standar, memberikan edukasi yang tepat, dan menghormati hak dan privasi pasien. Sebagai kesimpulan, HIV bukanlah penghalang bagi pasien untuk mendapatkan perawatan gigi.
Menjaga kebersihan rongga mulut, patuh mengkonsumsi ARV, dan melakukan kontrol rutin ke dokter serta dokter gigi merupakan hal yang penting. Dengan penerapan standar precaution yang tepat, pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan aman sekaligus melindungi pasien dan tenaga kesehatan. Jika muncul keluhan pada rongga mulut, segera lakukan pemeriksaan agar kesehatan dan kualitas hidup pasien tetap terjaga. Semoga edukasi ini bermanfaat. Sampai jumpa!